Kartesius bersama saya Atika Raja Gunggung. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Kita akan masuk ke pembelajaran tentang koordinat Kartesius, yaitu sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik benda dan memiliki acuan sumbu yang tetap, jadi dia tidak akan pernah berubah ya, karena sudah ditetapkan. Istilah pada bidang Kartesius ada sumbu X, yaitu dimana sumbu X-nya berdiri secara horizontal atau dia dari kiri ke kanan, atau bisa juga disebut dengan apsis. Ada sumbu Y, yaitu secara vertikal atau dari atas ke bawah, atau disebut dengan ordinat. Ini adalah gambar dari bidang Kartesius. Kiri ke kanan, inilah yang disebut dengan sumbu X. Atas ke bawah disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Sumbu X disebut dengan apsis. Pada posisi koordinat, titik koordinat itu dibuat dalam bentuk X, Y, di mana X sama dengan apsis, Y sama dengan ordinat. Contoh, ini saya buat contoh titik A. Di sini ada titik B. Dimana kita mau mencari titik A itu berada di titik mana? Titik A. Pertama kita lihat di X. Ini kita tarik ke bawah. Maka dia titik X-nya sama dengan 4. Lalu kita tarik mendekati ke yang Y. Y sama dengan 4, maka titiknya adalah 4,4. Titik B. Sama seperti yang tadi, kita tarik ke sumbu X. X-nya sama dengan 5. Kita tarik ke sumbu Y. Y sama dengan 3, maka titiknya adalah 5,3. Pada koordinat Kartesius, dia memiliki beberapa istilah. Yang pertama, kuadran 1, di mana kuadran 1 itu X-nya bernilai positif, Y bernilai positif. Kuadran 2, X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Untuk kuadran ketiga, nilai X sama dengan negatif, Y sama dengan negatif. Kuadran keempat, X bernilai positif, Y bernilai negatif. Nah,
posisi sumbu X di sebelah kanan ini adalah nilainya positif, di sini negatif, sumbu Y ini positif, dan yang ini adalah negatif. Kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif, maka ini adalah kuadran pertama. Jika X-nya negatif, Y-nya positif, dia disebut dengan kuadran kedua. X negatif, Y negatif, kuadran ketiga. X positif, Y negatif adalah kuadran keempat. Kita juga bisa menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada contoh titik A, di mana titik A ini adalah, kita tarik ke sumbu X, kita tarik ke sumbu Y, maka titiknya 3,3. Jika yang ditanya jarak titik A, maka kita lihat A 1, 2, 3 satuan dari sumbu X, dan 1, 2, 3 satuan dari sumbu Y. Untuk titik B, kita lihat B itu berada di titik negatif 2, negatif 2. 1, 2 satuan dari sumbu X, 1, 2 satuan di sumbu Y. Kita masuk ke contoh soal kedudukan titik pada bidang kartesius. Yang pertama, apsis dari 4,3. Nah, di slide sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya apsis itu sama dengan sumbu X. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian tidak perlu bingung, karena kalian tinggal ingat cara penulisan koordinat, yaitu X, Y. Nah, ini bentuknya 4,3, sementara apsis itu adalah sumbu X, maka apsisnya adalah ini X, yang ini Y, maka apsisnya adalah 4. Perhatikan bidang kartesius berikut. Yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Ada titik A, B, C, dan D. Koordinat titik A adalah, kita hubungkan dulu ke sumbu X dan ke sumbu Y, lalu kita bentuk A ke X nya berapa, titiknya adalah 2, Y nya juga 2, maka titik koordinatnya adalah 2,2. D ke sumbu X nya 1, ke sumbu Y nya 1, 2, maka koordinatnya adalah 1,2. Yang C juga begitu. Ke sumbu X 1, 2, 2,1,
D. 1, 2, 3. Maka titiknya adalah 2,3. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal berikut. Kerjakan dengan baik ya, tulis yang rapi dan kerjakan dengan teliti. Selamat bekerja.